Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada kesempatan malam hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa hadir di acara kita, yaitu sharing inspirasi wakaf. Dan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada yang kami hormati, Bapak Casmita, selaku narasumber pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Pak Casmita. Alhamdulillah, sehat Pak. Dan juga kepada Bapak Ibu, para ustadz dan ustadzah sekalian, peserta sharing inspirasi wakaf pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, kita bisa kembali bersilaturahmi untuk bersama-sama mendengarkan, kalau saya menyebutnya sukses story ya ini ya, bagaimana tentang sebuah lembaga keuangan syariah, kemudian bisa mengembangkan program wakaf yang sedemikian sangat bermanfaat ya untuk para anggotanya, dan inilah yang kemudian nanti akan bersama ya belajar kepada Bapak Casmita yang sudah hadir bersama kita terkait bagaimana Benteng Mikro Indonesia sebagai sebuah koperasi syariah bisa memaksimalkan perannya untuk mensejahterakan para anggotanya. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya silakan bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kalau ada teman-teman satu lembaganya nih yang belum hadir, bisa dicolek-colek ya Bapak Ibu ya, untuk bisa segera bergabung. Karena kita tetap akan mulai sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan untuk mengikuti acara ini. Dan alhamdulillah ini saya lihat sudah banyak yang hadir dari sebaran beberapa kota, ini banyak ya. Ada Ustadz Parmanto ini dari Wonogiri, paling jauh ya Ustadz. Ada Pak Safrol ini dari Banten. Nah ini kalau ini tetangganya Pak Casmita ini. Dan yang lain-lainnya ada ini ada Bu Ika Febriana ini dari Pekanbaru. Nah yang paling jauh juga ini Ustadz Jalal dari Banda Aceh. Nah Pak Anwari dari Depok, dan yang lain-lainnya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama mengosongkan gelas kita untuk kemudian nanti kita isi dengan ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Casmita pada kesempatan malam hari ini. Dan agar acara kita berkah, mendapatkan kemanfaatan, marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa presensi nanti di chat Zoom. Supaya Bapak Ibu nanti juga bisa mendapatkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Casmita pada kesempatan malam hari ini. Dan langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Casmita pada malam hari ini. Temanya adalah peran Baitul Mal di Koperasi Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan program wakaf. Dan ini adalah sukses story di Kopsyah Benteng Mikro Indonesia, yang alhamdulillah saat ini bahkan lembaganya sudah punya aset 1 triliun lebih. Nah ini karena saya biasanya bilangnya miliar, ternyata sudah T ya, bukan M begitu ya. Dan ini adalah sebuah aset umat yang luar biasa ya, yang kemudian kita bisa belajar bersama dari lembaga ini. Dan malam hari ini akan dibersamai oleh beliau Bapak Casmita SEME. Saat ini beliau sebagai Direktur Bisnis dan Pemberdayaan Kopsyah Benteng Mikro Indonesia. Langsung saja kepada Pak Casmita kami persilahkan.
Suaranya nggak ada, Bu. Sekarang nggak kedengar, Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah terdengar. Ya, sudah, Tadi sudah, nggak silakan. terdengar. Ya. Oh, nggak ada suara lagi. Tidak terdengar lagi, Pak Jasmita. Mungkin coba dari para peserta yang lain bisa memberikan feedback apakah suara Pak Jasmita terdengar? Belum terdengar, Bu. Masih tidak jelas. Iya, betul Pak Jasmita Ya. belum terdengar. Di saya Tidak juga ada belum. suaranya. Nah, ini dari Pak Antus Wahidin belum terdengar, dari Pak Idris juga belum terdengar. Dari saya juga belum Iya, ini dari Wonogiri. iya. Suaranya tidak jelas. Suaranya belum terdengar, Pak Jasmita. Mungkin Pak Jasmita bisa cek audionya di sebelah kiri, Pak. Karena kalau dari suara peserta yang lain bisa terdengar. Pak Jasmita bisa milih di bagian mic-nya ya. Nah, ini ada masukan dari Pak Priyanto ini. Mungkin Pak Jasmita bisa keluar dulu, nanti masuk lagi Pak Jasmita. Biar di ini ya. Bapak log out dulu dari Zoom, terus nanti masuk lagi. Halo, tes sekarang ada suara saya masuk? Sudah jelas Pak, sudah, alhamdulillah. Ya. Ya.
Mohon izin sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Isna dari Wakaf Mulia beserta para peserta yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom. Sedikit berbagi pengalaman kami terkait pengelolaan wakaf di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Izin share. Saya belum bisa ini share ya. Bisa, Pak Tas, Nah, kita sudah baru bisa. close, Pak Tas. Ya. Tentang kami Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia ini sudah membuat holding koperasi, yaitu Koperasi BMI Group ya di tahun 2023 ini. Ada koperasi syariah untuk sektor keuangan, ada koperasi konsumen untuk sektor real, juga ada koperasi jasa untuk sektor jasa. Nah, saat ini saya akan membahas tentang koperasi syariah khususnya di sektor keuangan. Ya, ini visi misi dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia adalah menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang terdepan dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya. Misinya ini ada 5 misi. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat, tapi saya tidak akan memperdalam terkait misi ini. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Nggak bisa ya. Nah, ini sedikit menyampaikan penghargaan yang sudah kami peroleh dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Di 2017 kami mendapatkan Koperasi Penggerak Pembangunan, ya. Juga ketua kami Bapak Kamarudin Batubara SME itu mendapatkan Satya Lencana Bakti Koperasi, ya bukan Satya Lencana, Lencana Bakti Koperasi. Berikutnya di 2018 mendapatkan Satya Lencana Wirakarya, dan di 2019 kami mendapatkan penghargaan koperasi pengumpul wakaf terbesar bersama dengan beberapa koperasi syariah yang hadir pada waktu itu. Terus di 2021 kami mendapatkan koperasi penggagas program hibah rumah siap huni melalui koperasi dari Rekor Muri, ya, dua-duanya juga sebagai pelopor hibah rumah siap huni, karena kami koperasi yang mempelopori adanya program hibah rumah siap huni. Koperasi kami juga ikut pemeringkatan koperasi oleh Nainau Jasa Utama, ya. Ini dengan koperasi sangat berkualitas AAA. Berikutnya di tahun 2020 ini kami penilaian kesehatannya Penkes dengan sehat, tapi di 2022 kami sudah keluar juga, alhamdulillah. Kami juga mendapatkan penilaian koperasi sehat dengan peningkatan predikat sehatnya yang sekarang 83,35. Kalau tidak salah kami sekarang ini 85,30 kalau tidak salah ya. Ini belum saya update karena baru keluar di bulan Mei kemarin, ya.
Pak Ketua kami, Pak Kamarudin Batubara, menggagas adanya peradaban baru koperasi Indonesia. Kenapa menggagas seperti ini? Ide peradaban baru koperasi Indonesia, sebab saat ini koperasi-koperasi itu dianggap negatif, ya. Dianggap negatifnya seperti apa? Banyak koperasi bermasalah. Selain koperasi bermasalah juga, kadang orang berpikir yang namanya koperasi itu hanya sekedar simpan pinjam. Yang namanya koperasi itu tidak besar, kecil. Adanya paling hanya jualan buku-buku, ya koperasi-koperasi seperti koperasi sekolahan dan lain sebagainya. Padahal koperasi itu bisa lebih besar dibandingkan dengan badan usaha lain. Nah, peradaban baru koperasi yang digagas oleh Bapak Kamarudin Batubara SME ini, pertama, koperasi itu harus besar. Kedua, koperasi itu harus dikelola profesional. Ketiga, koperasi wajib mandiri, berkarakter, dan bermartabat. Dan koperasi itu harus bisa memberdayakan, harus melakukan pemberdayaan. Dan kelima, koperasi itu harus peduli atau peduli sesama atau harus ada jiwa sosialnya. Ini peradaban baru koperasi yang digagas oleh ketua kami, dan kami terus gembar-gemborkan terkait dengan peradaban baru koperasi ini. Jangan sampai orang yang bekerja di koperasi ini tidak bangga dengan koperasinya. Harusnya yang kerja di koperasi ini harusnya bangga. Ketika ditanya oleh orang yang di luar, kamu kerja di mana? Saya kerja di koperasi, bangga, ya. Jadi harus merasa besar jiwa memiliki koperasinya dan menganggap koperasi itu harus besar. Pola pikirnya itu harus besar. Kalau koperasi itu pasti besar, ya. Tidak kalah oleh bank, ya. Kadang kita kalau ditanya kamu kerja di mana, ngakunya bank, ya. Jadi ini yang harus dibanggakan oleh pegawai-pegawai koperasi yang ada di Indonesia. Nah, koperasi BMI dikembangkan dengan pemikiran Bung Hatta dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Bung Hatta dalam Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat tahun 2021 halaman 86, ya. Koperasi pada permulaannya adalah persekutuan orang yang lemah ekonominya. Kemudian meningkat kepada yang sedang, dan apabila dasarnya sudah kukuh dapat mengelola produksi yang besar-besar. Nah, koperasi itu ada di sektor real, sektor moneter, juga ada sektor G-Swap. Harusnya ada di berbagai bidang, ya. Sektor real itu seperti retail, ya, perdagangan, pabrik, ini biasanya koperasi konsumen atau koperasi produsen. Di sektor moneter ini adanya kan di bank, KSP atau WSP atau KSPPS, ya. Dan di sektor G-Swap ini bank syariah atau koperasi syariah atau LAS, ya, atau Nazir, ya. Di koperasi syariah ini ada semua, harusnya bisa lengkap, ya. 3 sektor ini termuat di koperasi syariah. Dan kami juga memiliki 7 ajaran ekonomi syariah ini yang kami pegang dalam mengelola koperasi. Jadi yang pertama adalah keuntungan untuk dunia akhirat, ya. Yang kedua tidak zolim, yang ketiga jujur, yang keempat amanah, yang kelima peduli orang lain, yang keenam bersyukur, yang ketujuh qanaah. Nah, ini yang kami pegang dan kami terapkan kepada seluruh karyawan. Ini harus menjadi pegangan kita dalam mengelola koperasi syariah. Kami sebut dengan 7 ajaran ekonomi syariah, pendidikan moral dan sosial dalam berkoperasi. Ini yang kami pegang. Nah, saat ini koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia, Kopsah BMI, ini asetnya sudah 1,1 triliun. Ya. 1,1 triliun. Simpanan pokok kami itu tidak besar, hanya 10.000. Simpanan wajib hanya 5.000, ya. Untuk yang pertama kali menjadi anggota. Nah, sistemnya kami menggunakan sistem model BMI syariah, ya.
pemberdayaan dan ta'awun atau sosial untuk keuntungan dunia dan akhirat. Produk yang kami ciptakan ini disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Dan kami ini tanpa agunan atau tanpa penjamin dalam mengelola pelayanan terhadap anggota. Nah, dalam melakukan pelayanan, selain di sektor bisnis, kami juga ada di sektor pemberdayaan dan Jiswab. Ini yang membedakan kami dengan koperasi lainnya, ya, yang saat ini fokus di bisnis, pemberdayaan dan Jiswabnya kadang kurang terekspos. Ya, ini harusnya koperasi syariah lebih mengekspos ini, karena koperasi syariah bukan hanya sekedar profit yang dikejar, tapi bagaimana bisa memberikan benefit sebanyak-banyaknya terhadap anggota. Untuk itu ada manajer pemberdayaan dan manajer Jiswab untuk bertanggung jawab mengelola di bidang pemberdayaan dan di bidang Jiswabnya. Nah, keunggulan koperasi syariah BMI ini, kami memiliki model BMI syariah. Kami yang punya bukunya sudah ditulis oleh Pak Ketua kami dan sudah ada di Gramedia. Ya, kalau ingin belajar tentang koperasi syariah, kalau ingin belajar tentang model BMI syariah, ada bukunya tersendiri, sudah ada di Gramedia. Produk, layanan, simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Kami juga melakukan diklat dan pendampingan, inovatif dan kreatif, adaptif, ya, pemberdayaan, ada manajer pemberdayaannya, juga ada manajer Jiswabnya. Ini koperasi syariah BMI. Nah, buku model BMI syariah tadi saya sudah sampaikan, sudah ada di Gramedia, ya. Kalaupun apa sih model BMI syariah? Nah, ini model BMI syariah adalah sebuah skema pelayanan dengan 5 instrumen pemberdayaan berupa sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi melalui budaya menabung dan pemberdayaan, zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau Jiswab, dengan tujuan untuk kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemaslahatan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Inilah model BMI syariah. Nah, kita bahas satu-satu. Instrumen dalam model BMI syariah ada 5 instrumennya. Pertama, ini sedekah atau sedekah atau sumbangan. Sumbangan ini kami berikan kepada masyarakat duafa. Ya, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari, makan, selalu kekurangan. Nah, kami berikan dalam bentuk sumbangan. Atau rumahnya yang tidak layak, kami berikan rumah. Ya, ini bentuknya sumbangan. Kalau mereka sudah tenang dalam perutnya atau dalam hidup, di perutnya tidak kelaparan, terus tidur juga sudah bisa nyenyak, mereka akan berpikir untuk berusaha, untuk menciptakan usaha. Untuk itu kita bantu dengan yang namanya qard atau pinjaman. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, yang namanya qard, kalau 1 juta, kembali lagi 1 juta. Tidak ada margin ataupun nisbah. Ya, jadi ini qard atau pinjaman. Kami sebut dengan pinjaman. Ya. Nah, untuk mereka memulai usaha, kalau mereka sudah berjalan usahanya dari pinjaman ini dan kemudian berhasil usahanya, bisa mengembalikan pinjaman ini kepada koperasi, tahap berikutnya kami berikan pembiayaan. Pembiayaan ini untuk mereka yang usahanya sudah berjalan. Ya, seperti warung, dagang kue keliling, ya, tukang bakso, tukang somai, ya, usahanya sudah berjalan. Nah, ini pembiayaan. Pembiayaan ini banyak akadnya, mulai kalau untuk kebutuhan perlengkapan dan lain sebagainya bisa murabahah, bisa mudarobah, ya, atau pembiayaan untuk investasi, untuk pembuatan kamar mandi,
untuk pembuatan toilet, untuk renovasi rumah, untuk pembangunan rumah baru. Ini ada pembiayaan di kami dengan akad istisna. Ya, ini banyak, bisa musyarakah untuk peternakan dan pertanian. Ya, ini pembiayaan yang ada margin dan nisbahnya. Kalau di pembiayaan mereka sudah berjalan konsisten bagus, kita arahkan mereka agar bisa menyisihkan uang untuk ditabung dalam bentuk simpanan. Kita punya program namanya Gemaseri, Gerakan Menyimpan 1000 Sehari. Nah, Gemaseri ini, Gerakan Menyimpan 1000 Sehari ini, agar mereka bisa menyisihkan uang 1000, disimpan dalam buku tabungan atau buku simpanan. Nanti setiap ketemu seminggu sekali dengan petugas kami, itu bisa 7.000. Anggota bisa melakukan itu luar biasa, seminggu 7.000. Ya, alhamdulillah prakteknya ternyata lebih dari 7.000 tersebut. Ya, tapi ada beberapa juga yang tidak sanggup sama sekali untuk menyimpan sehari 1000. Nah, ini yang perlu kerja keras kita untuk mendidik mereka supaya bisa menyimpan, supaya tidak ketergantungan untuk selalu meminjam dengan pembiayaan tambahan modal, dengan hutang. Itu yang kita hindarkan. Dengan adanya simpanan, mereka nanti akan mandiri, ya, tidak ketergantungan dengan hutang, ya. Dan ketika mereka sudah bisa menyimpan, instrumen yang kelima, mereka kita ajarkan untuk berinvestasi. Minimal investasi yang mereka akses adalah investasi untuk kesehatan keluarga, yaitu kamar mandi dan sumber air yang sehat, atau toilet, ya, WC dan sumber air yang sehat. Nah, ini untuk kesehatan keluarga mereka, yang mendukung program pemerintah dalam bentuk SDGs itu, ya. Kita kerjasama dengan beberapa lembaga dari luar negeri juga, ya. Ini investasi yang kita harapkan. Berikutnya, investasi bisa ke investasi pendidikan untuk anak sekolahnya, bisa investasi rumah untuk kehidupan yang lebih layak lagi, dan seterusnya. Ini yang kami ajarkan ke anggota kami, mulai dari sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi. Kelima instrumen itu untuk mendukung 5 pilar pemberdayaan. Nah, 5 pilar pemberdayaan: pertama ekonomi, kedua pendidikan, ketiga kesehatan, keempat sosial, dan kelima spiritual. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk diagram model BMI Syariah seperti ini, ya, sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, investasi, itu akan mendukung ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual anggota-anggota koperasi. Untuk meningkatkan ekonomi anggota koperasi, untuk meningkatkan pendidikan keluarganya, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan keluarganya, untuk meningkatkan jiwa sosial anggota kami, untuk meningkatkan spiritual anggota melalui model BMI Syariah ini. Terus kami gencarkan ini, karena tujuannya ini 5 pilar ini tidak mudah untuk dicapai, tapi dengan 5 instrumen ini kami coba untuk terus-menerus digelorakan: sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi. Di sektor Jiswab, ya, kami menjalankan sektor Jiswab ini berdasarkan Permenkop 11 tahun 2017, pasal 19 ayat 4. Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki unit kegiatan sosial atau MAL dan unit kegiatan bisnis atau tanwil. Nah, ini sengaja tulisan wajibnya saya hitamkan, ya, saya bold, karena dulu di Permenkop sebelumnya itu bahasanya bukan wajib, tapi boleh. Koperasi boleh memiliki unit kegiatan sosial. Nah, kalau boleh itu ada yang menjalankan, ada yang tidak. Tapi kalau wajib, ini koperasi syariah
harus menjalankan kegiatan atau unit kegiatan sosial mal dan unit kegiatan usaha bisnis atau tanwil. Ini berdasarkan Permenkop 11 tahun 2017 pasal 19 ayat 4. Nah, kegiatan sosial yang kami lakukan ini banyak sekali. Setiap tahunnya ini kami ada santunan yatim piatu untuk 1.000 orang, tahfidz, duafa, ya kami memberikan paket sembako duafa sebulan sekali 250.000 sampai 500.000 per bulan. Ada kursi roda, kaki palsu, kebakaran ya, dan bencana alam, agenda masjid setiap bulan. Anggota sakit atau meninggal dunia, yang sakit itu kami berikan santunan, kami jenguk ya. Begitu juga yang meninggal dunia, kami takziah, hari besar keagamaan, sunatan massal, tiap tahun kami 300 sampai 500 anak. Ambulan gratis, sekarang kami punya 10 unit ambulan gratis. Ya, terus bantuan-bantuan operasi seperti bibir sumbing, kanker, tumor, anak tanpa anus, katarak. Pengobatan gratis juga ada, umroh untuk anggota dan karyawan tiap tahun yang diundi ketika RAT. Ya, kami juga buka puasa bersama dengan yatim. Termasuk kami memiliki yayasan rehabilitasi untuk ODGJ, ya rehabilitasi ODGJ dan juga orang-orang yang ketergantungan narkoba. Ya, kami ada yayasan yang merehabilitasi itu. Pengelolanya dari Koperasi BMI. Nah, untuk pemberdayaannya ini kami ada program tadi yang mendapatkan rekor muri, yaitu HRSH, hibah rumah siap huni, atau yang kita kenal kalau bahasa umumnya dulu rumah gratis ya. Satu unitnya 27 juta sampai 60 juta saat ini ya. Juga ada pembangunan sanitasi masjid, musola dan pesantren, kami sebut dengan Sani Mesra, renovasi masjid, musola dan pesantren, gerakan 1000 sajadah dan Al-Qur'an, geser dahan per tahun, pembangunan sanitasi duafa, pembangunan jembatan, pinjaman Kerdul Hasan, itu yang instrumen nomor 2, pengecatan warung anggota, pembinaan peternakan dan pertanian anggota, budidaya rambutan parakan, program paket C untuk anak-anak anggota yang putus sekolah, beasiswa anak asuh dari SD sampai SLTA, santunan pendidikan, SD sampai perguruan tinggi, pendidikan perkoperasian, pelatihan produktif, dan yang terakhir, yang terbaru, kami ada program sanitasi makam ya. Karena kami melihat orang-orang yang ziarah ke makam itu kesulitan untuk berwudu dan mencari sanitasi, makanya kami buatkan sanitasi makam. Nah, ini gambar di sebelahnya bersama Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Ini kita meresmikan sanitasi makam di Kota Bogor ya. Ada tempat wudunya, juga musolahnya, juga MCK-nya ada di sini ya, di makam kita bangunkan ya. Terus kami juga menyalurkan dana kebajikan dan jiswab ini di tahun kemarin ya, tahun 2022 sampai tahun 2022 kemarin, dan sampai saat ini itu hibah rumah siap huni HRSA itu sudah 407 unit. Ya, 407 unit yang sudah kami berikan. Ini kalau diuangkan itu 22 miliar lebih ya. Nah, ini hibah rumah siap huni itu bersama Bapak Wakil Bupati Karawang ya, penyerahan kuncinya ya. Sanitasi masjid, musola dan pesantren ya, Sani Mesra. Terus sanitasi duafa ya, ambulan gratis tahun 2022 kemarin kita 2.500 trip, 10 ambulan bolak-balik terus membawa pasien ya, keliling-keliling ya, mengantarkan ke rumah sakit ataupun dari rumah sakit pulang ke rumah ya. Juga kami ada bedah musola, sudah 11 unit yang sudah kami bangun ya. Nah, ini ada gambar ODGJ-nya sedang berfoto bersama. Nah, itu yayasan yang kami kelola ya, ODGJ dan orang-orang yang ketergantungan narkoba ya, Nafza. Nah, sumber untuk kegiatan-kegiatan yang tadi begitu banyak ya, ini pertama kami ngambil dari dana sosial, dari penyisihan laba tahunan
2,5%. Ya. Yang kedua dari dana kebajikan. Kalau di bank, ya di bank itu suka ada provisi komisi. Nah, provisi komisi ini di koperasi syariah tidak dijadikan pendapatan, tapi kami buat dalam bentuk dana kebajikan ya untuk kegiatan sosial. Dan yang ketiga itu dari jiswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Tips sosial dan pemberdayaannya itu kita terus memberikan semangat bermuamalah ya, giroh syariahnya kita terus siarkan, dakwah muamalah juga kita terus siarkan, baik anggota ataupun karyawan, terutama karyawan ya. Yang paling penting adalah kebijakan pengurus ya, jiswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu tidak akan berjalan secara optimal kalau pengurusnya itu tidak mendukung secara optimal pula pengurus koperasinya. Ada tapi tidak jalan, biasanya seperti itu. Ya. Untuk itu pengurus-pengurus koperasi ini harus memberikan perhatian yang khusus terhadap pengelolaan jiswab ini. Gimana caranya jiswab ini supaya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk anggota maupun untuk masyarakat. Penting ini kebijakan pengurus untuk pengelolaan jiswab. Nah, strategi pengumpulan jiswabnya sesuai dengan At-Taubah ayat 103 ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Pertama yang kami lakukan adalah menetapkan program dan target. Program jiswab ini apa dan targetnya seperti apa? Ya. Berikutnya kami berikan kemudahan untuk anggota kami membayar penuh atau dengan cara dicicil. Ya. Dan berikutnya kita terus sosialisasi, mengajak dan membudayakan untuk berjiswab. Anggota-anggota kita nih, kita terus ajak, terus budayakan untuk melaksanakan jiswab. Contoh, kita tetapkan program-program wakaf. Program-program wakaf, misal untuk sawah produktif 100 hektar. Nah, kita buat target setiap anggota koperasi harus bisa berwakaf 1 orang 1 juta selama menjadi anggota. Kita berikan kemudahan, mereka mau membayar penuh 1 juta secara langsung atau dengan cara dicicil. Nah, dicicil ini kami buat program lagi namanya Gasiteru. Gerakan sedekah 3.000 seminggu. Gerakan sedekah 3.000 seminggu. Nah, ini mereka setiap minggu ini sedekah 3.000, 1.000 untuk infak yang kami gunakan untuk membuat program hibah rumah siap huni, 2.000 untuk program wakaf. Ya, program wakaf yang kami tetapkan, yang kami buat. Nah, ini. Dan terus-menerus kami membudayakan bagaimana jiswab, bagaimana wakaf, karena selama ini di masyarakat, terutama wakaf ya, terutama wakaf ini tidak jauh dari 3M ya pemahamannya. Literasi anggota kita memang wakaf itu hanya cukup dengan madrasah, masjid, makam. Ya, tidak banyak anggota kita yang tahu lebih jauh tentang wakaf. Ya, ini kita terus gembar-gemborkan, kita terus sosialisasikan terkait wakaf ini. Ya. Nah, ini Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin MS, Ketua Basnas 2004 sampai 2015. Jiswab di perusahaan akan efektif jika ada keberpihakan dan kebijakan pimpinannya secara powerful. Tadi yang saya sampaikan, kebijakan pengurus atau kebijakan pimpinan di suatu perusahaan ini akan membuat jiswab ini akan berkembang atau tidak. Kalau pimpinannya hanya sekedar yang ada unit jiswab tidak mendukung secara powerful, sulit ini jiswab akan berkembang. Tapi kalau pimpinannya secara powerful, membuat kebijakan-kebijakan untuk bagaimana jiswab ini berkembang, insya Allah ini jiswab juga akan berkembang. Ya, ini
ucapan Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin ini kami sudah izin ketika ketua kami kuliah diajar oleh beliau, beliau mengatakan seperti ini. Ya, untuk itu ketua kami secara powerful juga bagaimana Jiswab di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia ini supaya berkembang, membuat kebijakan-kebijakan yang terus mendukung Jiswab ini. Alhamdulillah sampai saat ini terus berjalan Jiswab di Koperasi BMI. Nah, ini program wakaf melalui uang di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Ada sawah wakaf produktif 100 hektar, keduanya pembangunan masjid, ada rumah sakit gratis, dan sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, ini program wakaf melalui uang. Dan program ini dicapai dengan cara tadi itu mencicil Gasiteru, gerakan sedekah seminggu 3.000 ya. 3.000 seminggu. Ya, Gasiteru. Nah, untuk wakaf sawah kami sudah membeli lahan sampai saat ini 11 hektar dari wakaf tersebut ya. Dan sudah dikelola juga ya. Ini lahan sawahnya, sawah wakafnya, masa tanam, monitoring, masa tunggu, masa panen. Nah, dari masa panen tersebut hasil panen diangkut, terus digiling. Setelah digiling baru diproses packing, terus finishing, terus distribusi. Nah, distribusi ini ada yang dijual kepada anggota, ada juga yang disumbangkan atau kita sedekahkan untuk program paket sembako duafa yang tadi itu 250.000 sampai 500.000 per bulan. Nah, ini hasilnya terus hasil sawah ini bergulir ya. Selain untuk pengembangan wakafnya juga untuk mauquf alaihnya terus berjalan. Nah, ini. Nah, penyaluran dana Jiswab yang sudah kami lakukan di tahun 2022 ini ya, 2022 kemarin ya, itu 40 unit dalam setahun. Terus ada Sani Mesra 20 unit, sanitasi duafa 13 unit, gerakan 1000 sajadah dan Al-Quran, ada 80 santunan anak, ya, anak asuh kami yang sekolah dari SD sampai SMA, kami punya anak asuh, sekarang 80 anak asuh, kursi roda, terus 10 unit ambulan, tadi 2.500 strip, terus 14 penerima zakat produktif untuk pertanian, 340 penerima santunan duafa, 4 unit sanitasi makam, dan juga kami kemarin juga ikut membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Cianjur, yang gempa Cianjur. Dan untuk pasien ODGJ itu ada 111 pasien, alhamdulillah 82 pasien sudah sembuh. Ya, kami juga untuk menggelorakan bagaimana muamalah yang berjalan selayaknya syariat Islam, kami ada dai muamalah minimal S2, kami rekrut mereka untuk keliling ke kampung-kampung ya, dai muamalah. Kedua, ada bantuan pengobatan, juga bantuan alat kebersihan untuk masjid ya. Kami punya security di beberapa kantor cabang. Security ini olahraga ya. Dalam melakukan olahraga setiap minggu itu tidak hanya sekedar lari-lari, tapi bagaimana bisa memberikan manfaat untuk masjid ya. Jadi bakti sosialnya setelah olahraga itu bersih-bersih masjid ya, security kami ini ya, pahalanya dapat, sehatnya dapat ya. Setelah itu baru kami berikan alat kebersihan untuk masjid. Nah, untuk pemberdayaannya di tahun 2022 kemarin kami ada pelatihan e-commerce, terus seminar BMI Goes to School. Kami terus menggelorakan bagaimana koperasi ini bisa masuk ke sekolah-sekolah, pendidikan perkoperasian buat anggota, beasiswa paket C, bahkan kami kemarin ikut melaksanakan vaksinasi booster dengan Pak Menteri, pelaksanaan kurban juga, pendampingan hortikultura, pendampingan petani, budidaya kacang tanah, budidaya pepaya California, budidaya ikan nila, budidaya ikan lele,
budidaya melon, peternakan bebek, ya, TOT pendidikan perkoperasian. Kami punya jaringan warung anggota Jawara, kami singkat Jawara, jaringan warung anggota, pendampingan anggota untuk memperoleh NIB, terus pendampingan usaha anggota, penyediaan alat ukur tanah, penyediaan lahan pertanian zakat produktif, penyediaan hewan kurban. Ini yang kami lakukan di tahun 2022 kemarin, ya. Nah, ini alamat kami ada di Paramount Land Tangerang, Kabupaten Tangerang. Mungkin itu sharing yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau sharing juga buat koperasi-koperasi yang sudah berkembang yang Bapak Ibu kelola. Silahkan kita berbagi ilmu di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Casmita yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah ya, luar biasa. Banyak sekali ya hal-hal yang kemudian sudah dilakukan oleh Benteng Mikro Indonesia dalam rangka untuk mensejahterakan karya apa ya istilahnya anggotanya ya. Dan silakan bagi Bapak Ibu yang belum presensi bisa presensi. Mbak Erna bisa di-share lagi Mbak Erna untuk presensinya. Dan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita bisa langsung dengan dua cara ya. Yang pertama adalah menuliskan pertanyaannya di chat Zoom dan yang kedua adalah dengan raise hand. Dan ini sudah ada Pak Syafrul Makmur. Nah ini Masya Allah ya. Assalamualaikum Pak Syafrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, saya Sehat. di-off-kan ya videonya. Oh iya. Sehat Pak Syafrul. Ya, terima kasih Bu Isnah dan terima kasih juga Pak Jasmita ini. Silakan, Pak, langsung disampaikan. Satu provinsi sama saya nih. Saya di Cilegon ya. Bapak Jasmita di Tangerang ya, tapi sering juga kita ke Tangerang ini. Ada beberapa Bu yang Pak Jasmita yang mau ditanyakan. Yang pertama itu ini apresiasi dulu nih terhadap koperasi ini nih. Wakaf juga masuk ke dalamnya kan. Betul. Nah terus ya pengelolaannya seperti apa ini Pak? Tadi kelihatannya jiswaf gitu kan. Jisnya bergabung sama waf gitu. Padahal kan berbeda itu kan. Kalau jis kan habis, kalau wakaf kan tetap asetnya kan gitu kan. Nah, itu pengelolaannya seperti apa gitu kan. Dan yang kedua itu kayaknya sudah besar nih koperasinya. Berapa karyawannya Pak? Nah itu ya. Dan yang ketiga, sebentar. Nanti saya ada 5 berapa pertanyaan lagi Pak? Sebentar. Dicatat aja dulu Pak. Ya kami juga dengan bantuan Ibu Isna ini sekarang sedang bercita-cita ini membangun rumah sakit nih Pak Sasmita ya. Di daerah Kabupaten Serang ini ya. Nah ini lagi berproses ini. Tadi ada kalimat pinjam gitu ya. Apa mungkin minjam gitu ya. Karena asetnya kan udah besar 1 triliunan tadi kedengarannya gitu ya. Sudah besar banget gitu ya. Kita memang butuh miliaran juga ini, ratusan miliar. Kita bisa minjam gitu kita pakai atau kita bagi hasil seperti apa kerjasama seperti apa maksudnya seperti itu ya. Nah terus tadi untuk bisa masuk ke dalam koperasi ini, koperasi BMI ini, tadi ada siklus 1, 2, 3, 4 sampai 5 kalau nggak salah, sampai ke wakaf dari siswaf dan itu kan yang kelima itu ya. Atau mulai dari 1 dulu itu, harus mulai dari 1. Jadi kalau mulai dari 1 kita minjamnya lama benar ini nanti. Nah gitu kan, itu Pak. Dan tadi kurang jelas tadi Pak, yang dimaksud dengan Rp1.000 yang infak dan 2.000 yang wakaf. Jadi seperti apa ya? Nah kalau infak ya sudahlah nggak usah dipersoalkan, itu harus dihabiskan kan. Kalau yang wakaf ini kan 2.000 itu kan harus diberdayakan. Nah bagaimana sistem pemberdayaannya Pak Sasmita ya? Itu dulu aja Pak Sasmita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrul Makmur. Ya, Bu. Pak Syafrul, ada beberapa pertanyaan ini Pak Casmita dari beliau. Silakan Pak Casmita. Oke, terima kasih Bu Isna ya. Tadi saya lupa lagi ada pertanyaan nggak saya catat ini. Kita juga di Cilegon sudah ada 5 kantor cabang Pak. 3 kantor cabang kalau tidak salah.
Oh, Ya. 3 kantor cabang ya nanti. Di Nanti Cilegon, di Cilegon ya. Secara keseluruhan kantor cabang kami ada 100 kantor cabang. Iya, iya. Ada Biar 100 kantor cabang di Banten dan Jawa Barat. Ya. Di Cilegon itu ada 3, di Citangkil, di Grogol, dan di Cibeber. Iya, iya. Ya, 3 kecamatan itu. Ya. 3 kecamatan itu yang kami berjalan. Ya. Kalau karyawan kami sekarang sudah ada 1.200 karyawan Oh, besar ya. keseluruhan. Ya. Tadi untuk dapat memperoleh kerjasama dengan kami tidak harus mulai dari sedekah ya. Itu instrumen yang kami gunakan ketika kami bertemu dengan calon anggota ataupun dengan anggota. Kira-kira kebutuhan yang mereka butuhkan ini mulai dari mana? Ya. Untuk melakukan pemberdayaan anggota kami atau calon anggota ini mulai dari mana? Kalau orangnya mampu ya dan bisnisnya sudah jalan, ya kami langsung berikan pembiayaan. Tapi kalau orangnya usahanya ada, tapi dia baru memulai usaha dengan modal pas-pasan, ya kita berikan dulu dengan yang namanya pinjaman, itu qardul hasan yang tadi itu. Kalau mereka untuk kebutuhan makan aja susah, ya kita berikan sedekah. Ya. Tapi kalau sudah mulai dari pembiayaan, usahanya sudah jalan, baru kemudian kami ajarkan agar mereka bisa menabung, walaupun hanya dengan Rp1.000. Ya, setelah mereka bisa menabung, kami ajarkan mereka untuk berinvestasi, minimal investasi untuk kesehatan keluarganya, yaitu kamar mandi. Itu yang kami lakukan. Ya, jadi tergantung calon anggota atau anggota ini kira-kira apa yang pas untuk instrumen yang pas untuk diberikan kepada mereka. Ya, itu tahapannya seperti itu. Kalau tahapannya dia memang dari mulai tidak mampu, buat makan aja merasa susah, nah ini kita mulai dari sedekah. Terus kita didik sampai mereka bisa mau berusaha, baru diberikan dengan qardul hasan. Setelah mereka bisa mengembalikan, baru kemudian kita berikan dengan pembiayaan. Ya, setelah mereka sudah bisa berjalan dengan pembiayaan, kita ajarkan mereka untuk bisa menabung. Setelah mereka sudah bisa menabung, berikutnya investasi minimal kamar mandi. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi sekali lagi itu kalau mulai dari orang yang duafa. Tapi kalau bisnisnya sudah berjalan, ya kita bisa langsung ke investasi, bisa langsung ke tabungan atau simpanan, atau bisa langsung ke pembiayaan. Ya, itu ya. Pengelolaan wakaf, laporan wakaf ini antara laporan Jiswab dengan laporan koperasi ini beda ya, laporan keuangannya beda. Ya, jadi laporannya sendiri-sendiri. Laporan koperasi dan laporan Jiswab. Tetapi dana Jiswabnya ini, zakat, infak, sedekah dan wakafnya ada di akun titipan. Akun titipan laporan koperasi. Ya, ada di akun titipan. Itu sesuai dengan Permenkop nomor 11 tahun 2017 yang tadi saya sebutkan. Bagaimana pencatatannya itu. Nah, terkait dengan izin dan lain sebagainya, itu ada koordinasi masing-masing. Kalau wakaf itu izinnya ke BWI. Tapi sebelum izin ke BWI itu harus mendapatkan rekomendasi dulu dari dinas atau Kementerian Koperasi. Ya. Kalau terkait dengan JIS-nya, zakat, infak, sedekah, itu izinnya ke Depag ya, Departemen Agama, atau ke Basnas ya. Nah, ini laporannya masing-masing ya, laporan JIS masing-masing, laporan wakaf masing-masing, tapi uangnya dititip ada di koperasi syariahnya. Mungkin itu Pak Saprul Makmur yang mudah-mudahan puas ya. Kalaupun belum puas silahkan ditanyakan kembali ya. Ya, mungkin nanti lewat Bu Isna nanti kita berhubungan nanti, minta nomor kontaknya nanti Pak. Ya. Siap. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Casmita. Selanjutnya, silakan Pak Irfan Azmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya off cam ya karena di perjalanan nih, Bu. Terdengar suara saya nggak, Bu ya? Jelas, Pak. Oke. Makasih banyak Pak Jasmita ininya, apa namanya, sharing-sharingnya. Saya pernah membuka koperasi simpan pinjam di masjid ya, tahun 2000-an lah gitu ya. Saya memang pengelolaannya masih belum benar sih kayaknya ya. Sampai benar-benar koperasinya kolaps dan akhirnya bubar gitu ya. Nah itu mungkin bisa kasih advice kira-kira apa yang kira-kira menjadi hal yang paling utama ya dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, selama ini apakah ada kendala yang cukup berat ya saat menghadapi pengelolaan hal ini ya, ZIS sama WAF nih dua-duanya nih. Ini menarik sih buat saya ya. Dua-duanya bisa jalan dan manajemennya bagus banget sampai bisa establish sampai sekarang gitu ya. Begitu Pak Casmita, mohon advice-nya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Casmita. Ya, terima kasih Pak Irfan Azmi. Terkait dengan pengelolaan koperasi simpan pinjam ini, yang paling utama adalah pendidikan perkoperasian terhadap anggota. Ya. Yang tadi saya sampaikan, ketua kami Bapak Kamarudin Batubara itu terus menggembar-gemborkan tentang peradaban baru koperasi. Sebab pola pikir masyarakat kalau sudah berbicara koperasi adalah pinjam duit itu. Kalau sudah berbicara koperasi adalah pinjam duit. Kalau dia tahu bahwa koperasi ini adalah usaha bersama, sama-sama membesarkan usaha koperasi ini supaya koperasinya maju. Kadang cuma mau pinjamnya saja. Ya. Apalagi kalau dibalut dengan koperasi syariah, ini kadang kita berbenturan dengan halal, riba dan lain sebagainya. Ya. Nah, pendidikan perkoperasian ini di awal sebelum menjadi anggota koperasi ini penting supaya mereka paham tujuan berkoperasi sama-sama ini ya. Kita kalah nih, mohon maaf ya, kalau kita bandingkan dengan ada koperasi yang bukan syariah ya. Ada koperasi di Indonesia ini kredit union ya. Kalau itu kredit union itu pendidikan perkoperasiannya kuat. Ya, kalau Bapak Ibu bisa searching itu kredit union awal-awalnya dananya dapat dari mana? Itu bisa terlihat. Ya. Dari tempat-tempat ibadah masing-masing. Ya, kita nih harusnya dana-dana masjid dikelola untuk kesejahteraan masjid, untuk kesejahteraan masyarakat sekitar masjid, membentuk koperasi. Ini yang harusnya berjalan ya. Tapi kadang kita sibuk dengan pertengkaran dana masjid tidak boleh beginilah, tidak boleh begitulah dan lain sebagainya. Ya. Ibadah rajin, sedekah rajin, tetangga pembangunan masjid besar, tetangga pinggir masjid tidak makan nggak ketahuan. Nah, itu yang khawatir terjadi di lingkungan kita. Ya. Nah, terkait itu ya jawaban pertanyaan yang pertama. Untuk yang keduanya, pengelolaan JIS ini sekali lagi gimana supaya jalan JIS ini itu adalah tergantung dengan pengurus ya. Tergantung dengan pengurus ya. JISWAP ini pengurus pimpinan di suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut, dia mau komitmen atau tidak untuk membesarkan JISWAP ini ya. Kadang orang-orangnya ingin bergerak tapi banyak larangan. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, ini dana JIS harus begini, ini harus begini. Nah, ini yang membuat JISWAP
yang kurang berjalan ya, tidak berjalan di lembaga-lembaga lain ya, karena motivasi itu lebih sedikit dibandingkan larangan yang lebih banyak ya. Mungkin itu. Ya, Pak Casmita, ada satu pertanyaan yang terakhir, untuk kendala terbesarnya selama ini mungkin bisa di-share gitu, dan bagaimana mengatasinya gitu. Kendala terbesar itu jelas di kita ini kan literasi tentang Jiswab ini yang kurang masyarakat kita. Masyarakat kita literasi tentang Jiswab ini, zakat itu seperti apa, infak itu seperti apa, wakaf itu seperti apa, manfaatnya harus gimana. Ini yang kurang di masyarakat kita. Bahkan kalau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh BWI ya, itu kita literasi masyarakat kita hanya 50% ya tahu tentang wakaf. Kalaupun orang itu tahu tentang wakaf, belum tentu mereka melaksanakan. Hasil penelitian dari 50% yang tahu, yang melaksanakan hanya 20%. Ya, kecil. Jadi ada yang tidak tahu sama sekali, ya, bahkan pemahamannya salah. Terus ada juga yang sudah tahu, tapi dia tidak melaksanakan. Ada yang sudah tahu, melaksanakan hanya 20%. Nah, itu penelitian yang dilakukan oleh, kalau tidak salah, oleh BWI ya. Nanti saya ada slide-nya terkait dengan penelitian itu. Kendalanya itu literasi masyarakat yang kurang. Jadi kita harus terus-menerus menggencarkan program-program Jiswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini. Ya, mengedukasi masyarakat terus-menerus. Itu yang sangat penting. Itu mungkin Pak Azmi. Jazakallah Ustaz. Ya, scroll. Baik, terima kasih Pak Casmita. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di chat Zoom ya Pak Casmita. Nah, ini pertanyaan yang pertama adalah dari Bapak Sriyanto. Yang pertama, apakah ada kantor cabangnya? Tadi sudah dijawab ya oleh Pak Casmita, ada 100 kantor cabangnya. Kemudian kedua, berapa SDM karyawan untuk menggerakkan program-program wakaf tersebut dan bidang-bidang apa yang diperlukan dalam mencapai target program tersebut. Dan yang ketiga, apakah ada komunikasi rutin atau laporan ke diri? Silakan Pak Yasmita. Ya, Pak Sriyanto, untuk cabang tadi ada 100 kantor cabang ya di wilayah Banten dan wilayah Jawa Barat ya. Terus SDM atau karyawan kami tadi ada 1.200 karyawan ya. Dan rata-rata karyawan kami ini umurnya, kalau dirata-ratakan ya, karyawan mulai dari staf umum sampai pengurus pengawas itu umurnya 24 tahun. Jadi milenial semua ini. Ya, walaupun ada yang 65 tahun ada, cuma kalau dia pakai umur rata-rata umurnya 24 tahun. Ya. Dan karyawan kami ini kalau menerima gaji itu insya Allah di atas UMR gajinya ya. Di atas UMR ya. Menggerakkan program-program wakaf tersebut dan bidang apa yang diperlukan dalam mencapai target program tersebut. Ya. Jelas yang dimulainya dengan simpan pinjam dulu secara syariah, itu yang kita mulai bidangnya. Ya. Apakah ada komunikasi rutin, laporan ke BWI? Ada ya. BWI mengeluarkan laporan secara online itu e-service namanya. E-service. Nah, e-service ini ya mempermudah kami sebagai nazir-nazir wakaf uang untuk melaporkan setiap 3 bulan sekali
Ya, 3 bulan sekali laporan bagaimana perkembangannya. Manfaat untuk mauquf alaih itu seperti apa, ada ya. Ada formatnya. Itu ya Pak Srianto. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Srianto dan juga Pak Jasmita. Selanjutnya ada pertanyaan dari ini Kang Idong. Nah, ini dari Bandung beliau. Bisakah bagi koperasi syariah baru untuk belajar di BMI, Pak? Silakan Pak. Sangat bisa sekali Pak Idong ya. Sangat bisa sekali. Sudah banyak koperasi-koperasi dari daerah-daerah yang belajar ke kami. Kami juga awalnya tidak tahu ini koperasi daerah kok bisa tahu koperasi BMI dari mana. Ternyata kebanyakan dapat rekomendasi dari Kementerian Koperasi. Ya. Kebanyakan rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan ternyata koperasi kami ini dijadikan role model oleh Kementerian Koperasi. Ya. Jadi pernah Pak Deputi, Pak Ahmad Jabadi menyampaikan, saya selalu ngomongin koperasi BMI di mana-mana setiap saya keliling seluruh Indonesia. Saya selalu omongkan tentang koperasi BMI. Makanya itu saya arahkan bagi yang pengen belajar ke koperasi BMI. Oh, awalnya kami tidak percaya, tapi di beberapa tempat di daerah-daerah kami ikut kegiatan-kegiatan koperasi tingkat nasional, dan ketika Pak Jabadi atau Pak Menteri itu sambutan, ternyata benar koperasi BMI disebut-sebut. Ya, ternyata benar. Nah, dari situ dan kemudian kami akhirnya membentuk namanya BMI Institute. BMI Institute sekarang dikelola oleh koperasi induk koperasi kami, ya koperasi sekunder. Koperasi sekunder kami punya unit usaha BMI Institute dalam bentuk pendidikan melalui video-video ya secara online. Ya, video-video secara online dan itu berbayar atau bisa langsung mengirimkan surat ke koperasi BMI ya untuk studi tiru. Silahkan nanti kami buatkan jadwalnya ya, berapa orang untuk berapa orang nanti ada ya. Sudah banyak ya, kemarin saya dapat rekomendasi dari ada koperasi di Bengkulu, ternyata Bu Isna yang merekomendasikan. Terima kasih Bu Isna ya. Ada dari UIN Bengkulu ya yang ikut belajar ke kami. Jadi silakan kirimkan surat saja kalau ingin belajar di koperasi BMI. Baik, terima kasih Pak Jasmita. Dan nanti mohon izin Pak Jasmita, ini beberapa peserta minta nomor WA-nya Pak Jasmita ini. Mungkin akan langsung kontak Pak Jasmita untuk tindak lanjut berikutnya. Diperbolehkan ya Pak ya? Silakan. Ya. Selanjutnya ini Kang Idong, mungkin setelah yang di chat saya bacakan, habis itu Kang Idong bisa langsung bertanya ya. Ini dari Sofi Al-Maghfirah. Mungkin nggak kerjasama antar lembaga terkait permodalan atau pembiayaan. Kalau di Citangkil bisa minta alamatnya karena cabang yayasan YBI MAI Jeruk Nipis Citangkil. Silakan Pak Jasmita. Ini Ibu atau Bapak ya, Sofi Al-Maghfirah. Ya. Itu Bapak. Oh Bapak, izin Pak. Bapak Pak Basri. Ya. Itu email anak saya itu. Oh iya Pak. Di Citangkil, Bapak bisa ini Pak, buka website kami Pak. Buka website kami. Saya ketik ya. Ada tuh website kami ya, www.kopsahbmi.org ya. Alamatnya di sana lengkap. Terus cabang-cabang, seluruh cabang yang 100 cabang itu ada lengkap di sana. Juga manajer cabangnya juga
nomor Siap, HP-nya siap. juga tercantum di sana. Tinggal kontak aja, Pak. Iya, siap. Makasih. Ya, ya, Pak. Terima kasih Pak Casmita. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Zain. Yang sebenarnya tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Casmita. Apakah boleh kami mengirim anggota untuk belajar di Kopsyah Bapak? Boleh Pak, ini saya bantu jawab. Mengingat kami lembaga BMT baru, dan kalau boleh apa persyaratannya? Tadi diminta untuk mengirimkan surat permohonan ya. Nanti Pak Zain silakan untuk presensi. Saya bantu nanti untuk diberikan kontaknya Pak Casmita. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan pertanyaan kepada yang raise hand. Ini ada Kang Idom dan ada Ustadz Amrin. Silakan Kang Idom terlebih dahulu. Halo. Suaranya nggak terdengar ya Kang ya? Sebentar, iya Bu, ini kurang apa? Sebentar, saya agak. Hilang Pak Idom. Nggak jadi bertanya ya? Nanti silakan Ustadz Amrin. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih juga buat Bu Isna dari Wakaf Mulia yang memfasilitasi kita malam hari ini. Mau tanya nih Pak, sekarang berapa yang kemudian berapa banyak lembaga atau apa ya yang bermitra dengan koperasi Bapak nih? Dari itu semua berapa dana yang dikelola untuk membantu mereka tuh Pak? Yang pertama itu. Yang kedua, kira-kira dari semua nasabah atau yang kerjasama dengan koperasi Baitul Mal ini, berapa persen yang macet itu Pak? Gimana mengatasi yang macet itu gitu kan? Ya soalnya perbankan aja kadang-kala repot nangani yang macet ini. Kalau koperasi bisa, wah luar biasa ini. Ini yang kita mau tahu. Itu aja Pak, mungkin dua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Amrin. Silakan Pak Casmita. Untuk lembaga yang kerjasama dengan koperasi BMI itu cukup banyak Pak ya. Ada mitra luar negeri, ada mitra dalam negeri ya. Kalau dengan mitra luar negeri kami ada namanya water.org dari Amerika. Ada namanya Kiva ya. Kiva itu juga dari Filipina ya. Terus ada iWash Plus ya, yang mengedukasi masyarakat terkait dengan kesehatan lingkungan. Kami sudah kerjasama dengan iWash Plus ya. Kalau dengan perguruan-perguruan tinggi juga kami sudah banyak, dengan UI sudah, dengan UIN Jakarta sudah, perguruan-perguruan tinggi yang di Banten juga sudah, Untirta, UIN Banten, terkait mereka magang ya, magang atau belajar tentang akad-akad syariah, pengelolaan koperasi syariah. Banyak kampus-kampus negeri dan swasta juga termasuk IPB, apalagi IPB yang sejak awal itu kami kerjasama dengan IPB. Kami lahir atas inisiasi dari IPB ya, dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Ya, Koperasi BMI ini lahir atas inisiasi dari IPB. Ya. Kalau dengan perbankan itu bisa dibilang mungkin ada BSI, ada BSM, ya sekarang udah gabung dengan BSI ya, Muamalat, DKIS, BJBS, ya. Syariah lah, syariah. Ada satu BPR di Kabupaten Tangerang juga ada.
Ya, tadi kalau bicara dana yang dikelola, ya kami sudah mengelola 1,1 triliun, Pak, ya. Sudah 1,1 triliun. Terkait yang macet sampai hari ini, ya, ini kita 6% yang macet, ya. Dan sampai sebelum COVID, ya, 2019 sampai tahun 2020, ya, laporan 2019 itu kami masih 0,03% yang macet, 0,03%. Dan setelah COVID, pada saat COVID itu luar biasa, ya. Ini ujian kami terberat ini COVID ini, ya, COVID saat ini, ya. Ditambah dengan statement mohon maaf, ya, Presiden kita, lembaga keuangan harus bisa memberikan relaksasi, ya. Jadi aturan secara teknis belum keluar, tapi kepala negara sudah menyampaikan untuk memberikan relaksasi. Ya, kita bingung di lapangan. Nah, ini banyak masyarakat atau anggota kami minta relaksasi. Presiden aja udah ngomong, katanya Presiden udah ngomong, masa nggak memberikan relaksasi, ya. Dan sampai saat ini kami pun belum pernah dapat bantuan dari pemerintah, ya. Baik itu relaksasi ataupun bantuan dan lain sebagainya, belum pernah. Ya, justru kami yang membantu pemerintah lewat program-program hibah rumah siap huni, sanitasi untuk masyarakat, mengedukasi masyarakat kami. Ya, dan kami belum pernah juga membuat proposal-proposal apapun ke pemerintah. Ya. Nah, jadi saat ini NPF 6%, Pak. Jadi semasa COVID sampai saat ini ini ujian terberat kami, ya, sampai 6%. Dan kami sedang berusaha untuk terus mengedukasi anggota kami bagaimana menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya di Koperasi BMI. Ya, kami ada beberapa alat atau kebijakan-kebijakan mempermudah anggota kami untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Ada kami beberapa alat, ya, kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak memberatkan mereka. Ya, di masa-masa krisis, ya, dulu kita pernah krisis tahun 2005. Alhamdulillah kita tidak terkena dampaknya. 2008 juga tidak kena dampaknya. 2012 juga kita tidak kena dampaknya. Nah, saat ini COVID ini yang sangat berdampak sekali bagi kami, ya. Tapi bagaimanapun kami koperasi milik anggota, kami harus bangkit, ya. Caranya mengedukasi anggota kami. Ya, tadi saya sampaikan di koperasi itu tidak ada nasabah, ya. Di koperasi itu anggota panggilannya, bukan nasabah, ya. Mungkin itu, Bu Isna. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ustaz Amrin dan juga Pak Casmita atas pencerahannya. Insya Allah, ya, ternyata ada satu kunci, ya. Di koperasi itu tidak ada nasabah, adanya anggota. Nah, pertanyaan saya ini Pak Casmita, dari tadi peserta belum ada yang nanya kan, ya? Berapa jumlah anggota koperasi BMI seluruh Indonesia, Pak Casmita? Sehingga bisa mempunyai aset yang sedemikian besar dan juga ya istilahnya menghimpun dana yang kemudian akan dikembalikan ke anggota itu juga sangat besar begitu. Terima kasih Pak Casmita. Ya. Anggota kami ada 229.000. 229.000 lebih anggota kami. Makanya tadi ada program infak 1.000 seminggu, wakaf 2.000 seminggu. Kalau mereka bisa berinfak 1.000, 229.000 dikali 1.000 itu 229 juta dalam seminggu kami dapat. Makanya kami bisa membangun rumah-rumah gratis itu dengan uang 1.000 itu. Gotong royong itu. Itu Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Casmita. Jadi menurut saya itu kuncinya, ya Bapak Ibu, ya. Bagaimana sebuah lembaga akan sangat besar, terutama koperasi syariah, begitu ya. Kalau tadi Pak Syafrul menyampaikan itu Rp1.000, begitu ya. Mungkin secara nilainya kecil,
Tapi kalau kita bicara anggota dari BMI yang mencapai 229.000 dikalikan, nah itu jadi angka yang sangat besar Bapak Ibu ya. Nah, sehingga ini menjadi sebuah PR bagi kita semua, apakah kita berada di koperasi atau kita berada di lembaga wakaf, di yayasan apapun ya, pendidikan, lembaga sosial, bagaimana kemudian kita memperbanyak anggota ya. Kalau misalnya lembaga wakaf berarti wakifnya atau fundraisernya. Nah, kalau di koperasi adalah anggotanya, karena di koperasi tidak ada nasabah. Yang ada adalah anggota yang kemudian saling bantu-membantu untuk mewujudkan visi dan misi dari lembaga tersebut untuk apa istilahnya tadi ya, untuk kesejahteraan bersama. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu 5 menit. Boleh lebih juga, sekiranya memang baik Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Dan pastikan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini jangan lupa ya untuk presensi, supaya nanti bisa kita kirimkan untuk materinya. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang memerlukan kontak dari Pak Tasmita, bisa kontak saya juga. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau sekiranya tidak ada, kita akan mendengarkan closing statement ya dari Pak Tasmita terkait tema kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu peran Baitul Mal di Koperasi Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan program wakaf. Karena selama ini saya merasakan juga ya, kalau misalnya di koperasi syariah, BMT itu justru yang lebih terdepan adalah program-program yang sifatnya lebih kepada pembiayaan, kemudian simpan pinjam seperti itu ya. Sementara untuk Baitul Mal masih sangat kurang. Nah, bagaimana peran dari dua hal ini, karena tadi disampaikan Pak Tasmita ya, ternyata wajib gitu ya bagi koperasi syariah itu untuk mempunyai lembaga sosial. Silakan Pak Tasmita, kita tunggu untuk closing statement. Terima kasih Bu Isna. Bapak Ibu sekalian, ya, dalam mengembangkan koperasi syariah, yang pertama yang harus dicamkan dalam diri kita harus menganggap koperasi ini adalah lembaga besar. Lembaga besar, jangan menganggap koperasi ini dalam pikiran kita hanya sekedar usaha sampingan atau hal yang kecil, yang hanya dagang buku misal, atau dagang permen, atau dagang ciki-ciki. Ya, jadi koperasi ini harus dikelola secara profesional. Ya, koperasi itu harus mandiri, dapat modal dari anggota, berkarakter dalam melakukan pemberdayaan kepada anggota, dan bermartabat dalam melakukan pelayanan kepada anggota. Koperasi itu terus memberikan manfaat melalui pemberdayaan. Dan koperasi itu harus peduli terhadap sesama. Itulah peradaban baru koperasi yang kami cita-citakan lewat ketua kami yang terus memasyarakatkan peradaban baru koperasi ini. Ya, dan koperasi itu tidak hanya mengejar profit semata, tapi bagaimana bisa memberikan benefit. Ya, beda profit dan benefit. Ya, jadi bukan hanya sekedar bisnis yang terus dikejar koperasi syariah ini, tapi bagaimana bisa memberikan benefit untuk anggotanya. Yang terakhir, pengelolaan jiswabnya dalam koperasi syariah itu sifatnya wajib, harus ada di koperasi syariah. Oleh sebab itu, kepada pimpinan perusahaan, pengurus-pengurus koperasi, dukung secara penuh
manajer-manajer atau unit-unit atau orang-orang yang dipercayakan untuk mengelola G-Swap ini. Dukung secara penuh supaya mereka kreativitasnya keluar. Ya, mudah-mudahan dengan sharing ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada yang kurang, itu semata-mata dari saya sendiri. Kalaupun ada yang lebih, ya itu sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Isna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Tasmita untuk closing statement-nya. Dan beberapa hal yang tersebut Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan ya langsung. Dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua dalam mengelola koperasi syariah, mengelola lembaga, bagaimana kita bisa memberikan benefit yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berada di sekitar lembaga kita. Terima kasih Pak Tasmita atas sharingnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dari Pak Tasmita dan kita akan bersama-sama insya Allah ketemu di forum-forum yang berikutnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, para ustadz dan ustadzah sekalian yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir menghadiri ya undangan kita dari Wakaf Mulia Institute tentang sharing inspirasi wakaf, dan mudah-mudahan ke depan kita akan menghadirkan ya pembicara-pembicara yang lain dari lembaga-lembaga yang juga akan menginspirasi kita semua. Ini insya Allah saya sedang mengusahakan ini, mengajukan permohonan salah satu pondok pesantren yang luar juga yang berada di Kota Bogor, yang mana kemudian juga bisa menggratiskan ya 15.000 santrinya. Nah tentunya ini kita semua juga penasaran ya bagaimana kemudian sebuah pesantren bisa menggratiskan 15.000 santrinya. Mudah-mudahan segera bisa dikasih jadwalnya dan kita bisa bersama-sama belajar dalam forum sharing inspirasi wakaf. Baik, kita akan cukupkan saja forum kita pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tasmita. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan Pak Tasmita untuk sharing kepada kita semua, karena yang paling bisa gitu ya memberikan inspirasi adalah mereka-mereka yang sudah melakukan gitu ya. Dan kita saat ini ketika melakukan itu dalam rangka juga suatu saat akan memberikan inspirasi kepada yang lain. Marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.